Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9. Kita akan membahas kasus dari PT Tirta Fresindo Jaya. Nah, PT Tirta Fresindo Jaya ini merupakan anak perusahaan dari Mayora Group yang bergerak dalam bidang manufaktur makanan dan minuman. Perusahaan ini berdiri sudah dari sejak tahun 1977. Beberapa produk terkenal yang dari PT Tirta Fresindo Jaya diantaranya adalah Le Minerale, Kopiko, Teh Pucuk Harum, Coki-Coki, Astor, Beng Beng, dan masih banyak lagi. Banyaknya produk yang dihasilkan oleh PT ini menyebabkan kebutuhan lahan pabrik yang luas serta ruang penyimpanan yang besar. Nah, pada tahun 2012, PT Tirta Fresindo Jaya mengajukan izin pembangunan untuk gudang di wilayah Pandeglang sebesar 17 hektar. Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan ini mengubah izin penggunaan lahan tersebut menjadi pabrik pengolahan air minum yang berarti mereka membutuhkan bahan baku utama yaitu air, sehingga akhirnya perusahaan ini mengambil air dari sumber mata air yang biasa digunakan oleh warga di wilayah tersebut untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Hal ini menyebabkan dampak yang buruk pada lingkungan warga karena menyebabkan kekeringan di wilayah tersebut. Nah, hal itu memicu konflik antara warga dengan perusahaan PT Fresindo Jaya yang akhirnya berpanjang lebar menyebabkan banyak sekali kerugian bagi kedua pihak. Penyebab dari kasus ini adalah pada awalnya kehadiran perusahaan PT Tirta Fresindo Jaya tidak diketahui warga daerah setempat karena dengan sepengetahuan mereka, PT Tirta Fresindo Jaya hanya akan berencana untuk membangun sebuah gudang di daerah Kabupaten Pandeglang. Namun lepas 1 tahun, kemudian Kepala Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pandeglang mengeluarkan surat keputusan yang berisi pemberian persetujuan rencana lokasi atau site plan kepada perusahaan. Setelah mendirikan pabrik, gelombang protes pun datang dari masyarakat Cidasari dan Baros maupun elemen organisasi masyarakat lainnya karena PT Tirta Fresindo Jaya telah melakukan pelanggaran etika bisnis. Pasalnya, pihak perusahaan telah mengambil dan mengeksploitasi 8 sumber mata air pada kaki Gunung Karang hingga menyebabkan mata air menjadi kering. Padahal selama bertahun-tahun, mata air itu digunakan oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari. Warga setempat pun terus melakukan penolakan dan akhirnya bupati yang pada saat itu masih dijabat oleh Bapak Erwin Kurtubi mengeluarkan pembatalan izin perusahaan melalui surat keputusan yang dikeluarkan. Pembatalan ini diperkuat dengan keluaran himbauan oleh Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang agar pembangunan pabrik tersebut dihentikan. Namun, PT Tirta Fresindo Jaya tidak menuruti himbauan dari Bupati dan DPRD Pandeglang. Karena kurang adanya tindakan efektif dari pihak Pemprov Banten dan juga pihak Pemkab Pandeglang, maka dari itu PT Tirta Fresindo Jaya tetap menggunakan air yang harusnya itu dipunyai oleh kawasan Kadasari dan juga Baros. Hal ini juga mengabaikan peraturan pencabutan bupati dan juga adanya aduan kepada DPRD Pandeglang. Alhasil ada beberapa kelompok yaitu kelompok Muslim Banten yang mereka melakukan semacam demo atau perlawanan karena PT Tirta Fresindo Jaya ini mengecewakan mereka karena tetap menggunakan air yang harusnya itu punya masyarakat sekitar. Nah, hal tersebut juga ditanggapkan dan adanya tuntutan dari berbagai penduduk. Ada juga beberapa statement yang diberikan oleh mereka. Yang pertama itu PT Tirta Fresindo Jaya harus menghormati surat dari Bupati Pandeglang yang dimana penghentian sementara kegiatan penanaman modal PT Tirta Fresindo Jaya. Yang kedua, PT Tirta Fresindo Jaya ini harus segera menghentikan aktivitasnya. Habis itu juga kepada polisi, mereka harus bisa untuk membantu menghentikan kegiatan PT Tirta Fresindo Jaya yang dimana hal tersebut bisa dianggap kurang mengenakan untuk warga sekitar. Terima kasih. Salah satu anggota PT Tirta Fresindo Jaya mengabaikan ide pokok dari DPRD Banten dan Tirta Fresindo Jaya tetap bekerja di lapangan seperti biasa pada 6 Februari 2017 dan warga sekitar kembali ke anjungan Bupati Pandeglang. Ada sekitar 300 warga ingin berbicara dengan Bupati Pandeglang yaitu Ibu Irna Narulita.
namun kedatangan warga saat itu tidak dihiraukan. Dan warga yang kecewa membuat marah pabrik air minum PT Fresindo Jaya. Aksi ini akhirnya menetapkan 3 tersangka tanpa panggilan pengadilan dan BAP sebelumnya, karena adanya penangkapan 6 warga. Sejauh ini, polisi masih menggerebek desa dan meneror warga di 2 desa tersebut. Persoalan izin PT Tirta Fresindo Jaya diambil alih pemerintah Provinsi Banten. Kemudian Pemprov membentuk Satgas yang dipimpin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Banten. Lalu pihak yang terkait melakukan rapat dan bersama yang dihadiri perwakilan Pemkab Pandeglang, Pemkab Serang, dan beberapa SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada 20 Februari 2017. Diputuskan untuk segera menghentikan proses pembangunan pabrik. Dan dari hasil kerja kajian dan rapat bersama antara Pemkab Pandeglang dan Serang ditemukannya adanya pelanggaran terkait penguasaan air oleh korporasi yang dilarang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Saya akan menjelaskan tentang relasi CSR terhadap kasus PT Fresindo Jaya tahun 2017 silam. CSR itu sendiri adalah model bisnis yang membantu perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan, sebagai bentuk perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan yang berdampak positif bagi lingkungan. Hal ini juga diatur oleh UU nomor 40 tahun 2007 dan juga UU nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Nah, CSR memiliki 3 prinsip dasar, yaitu transparansi, kedua akuntabilitas, yang ketiga sustainability. Nah, akan tetapi PT Fresindo Jaya ini telah berbohong terhadap dalam menjalankan operasinya, yang seharusnya hanya sebagai gudang, malah dipakai sebagai produksi kemasan minuman kemasan yang tidak hanya melanggar berbohong, akan tetapi dia juga menggunakan sumber mata air yang dipakai untuk kehidupan sehari masyarakat sekitar tempat itu, dan juga mencemari lingkungan sekitar dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Program CSR yang harusnya dilakukan seperti merehabilitasi lingkungan, pemberdayaan masyarakat, malah perusahaan ini menjadi batu sandungan atau menjadi problem itu sendiri bagi masyarakat sekitar. Hal ini bukan hanya sudah melanggar atau tidak menjalankan CSR, akan tapi sudah melanggar kode etik perusahaan dan juga undang-undang yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Relate to Business Ethics. Terkait dengan etika bisnis, bahwasanya PT Tirta Fresindo Jaya telah melanggar Undang-Undang Sumber Daya Air yang merupakan salah satu undang-undang yang disusun melalui pinjaman program Bank Dunia, yaitu Water Resource Sector Adjustment Loan sebesar $300 juta. Berikut adalah indikasi pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT Tirta Fresindo Jaya. Di antara bukti-buktinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Mengacu konstitusi agraria di Indonesia bahwa bumi termasuk tanah air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya merupakan sumber kekayaan agraria yang harus dilindungi oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, warga Cadas, Sari, dan Baros yang sebagian besar merupakan petani telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani dalam bentuk kepastian hak atas tanah dan lahan pertaniannya, namun hak telah diambil oleh PT Tirta Fresindo Jaya. Yang ketiga, hak agraria petani Cadas, Sari, Baros yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2019 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan telah direnggut oleh PT Tirta Fresindo Jaya, di mana seharusnya aktivitas pembangunan lainnya harus menjamin perlindungan fungsi lahan pertanian yang ada. Untuk kritik dan advice, sangat disayangkan sekali perusahaan sebesar seperti Mayora Group terkena kasus pelanggaran etika bisnis. Dimulai dari pemalsuan surat, persetujuan dengan warga, melakukan eksploitasi sumber air dan menyalahi aturan. Etika bisnis adalah cara berbisnis yang mencakup semua aspek. Hal ini dapat membangun dan membentuk nilai-nilai, norma, dan perilaku yang baik dalam bisnis. Karena perusahaan yang baik adalah perusahaan yang menjalankan bisnis secara etis dan mematuhi hukum atau peraturan yang berlaku. Seharusnya perusahaan sebesar Mayora Group telah menerapkan prinsip etika bisnis dengan benar dan tepat agar tidak merugikan masyarakat. Konflik pelanggaran etika bisnis dapat juga menyebabkan penurunan kredibilitas perusahaan, kepercayaan investor pada perusahaan, dan hilangnya loyalitas konsumen dan citra positif perusahaan.
Dari permasalahan tersebut, pemerintah setempat harus segera mengambil langkah-langkah tegas untuk menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh PT Tirta Fresindo Jaya agar tidak merugikan terhadap warga setempat dan diharapkan semua pihak yang terlibat segera dipatuhi dalam menegakkan hak-hak pertanian dan keberlangsungan hidup warga Cadasari Barat.